Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Pancasakti Tegal dengan anggota yang pertama ada Aji Icanul Fikri, yang kedua ada Eka Suci Rahmawati, yang ketiga ada Fitri Pujiasih, yang keempat ada Rela Monika, yang kelima ada Muhammad Syifaul Kolbi, yang keenam ada Nur Fitri Rahmawati. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Sita, MPD MKom. Silahkan simak presentasi dari kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai kesiapan, minat, dan preferensi belajar siswa. Adapun definisi lain dari pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai individu. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi: 1. Fokus pada konsep, prinsip pokok, dan kompetensi pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Aspek-aspek atau komponen pembelajaran berdiferensiasi: 1. Konten atau isi. Di dalamnya memuat kurikulum dan mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Yang kedua, proses. Peserta didik mampu mengolah ide atau informasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, produk. Di sini peserta didik mampu menunjukkan apa yang telah dipelajari. Yang keempat, lingkungan belajar. Peserta didik bekerja atau merasa terlibat dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Media atau produk yang digunakan oleh guru untuk diajarkan pada peserta didik. Misalnya, guru memberikan pembelajaran menggunakan video interaktif, visual animasi, bacaan, dan lain-lain. Yang kedua, diferensiasi proses. Murid dapat memahami dan memaknai materi yang diajarkan oleh guru. Misalnya, guru memberikan pertanyaan pemantik, lalu melalui kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan demonstrasi. Yang ketiga, diferensiasi produk. Hasil pekerjaan peserta didik harus ditunjukkan kepada guru, sehingga guru mampu melihat sejauh mana penguasaan dan pemahaman yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, peserta didik mampu menuliskan kerangka atau membuat produk sebuah video sesuai dengan minatnya. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik, di mana dalam pembelajaran ini itu kita sesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, di mana kita merencanakan pembelajaran yang berkualitas untuk peserta didik. Yang ketiga, peserta didik akan memperoleh pengetahuan secara maksimal, di mana peserta didik itu akan mendapatkan kualitas belajar yang baik bila pengajarnya itu memiliki pengertian mengenai kebutuhan belajarnya. Yang keempat, meningkatkan motivasi peserta didik, di mana siswa sebagai pusat dalam pembelajaran, kita berusaha untuk meningkatkan motivasi dan semangat dalam pembelajaran. Yang kelima, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Karena siswa sebagai student center, maka siswa akan lebih fokus dan terlibat dalam pembelajaran di kelas. Yang keenam, peserta didik merelasikan pelajaran dengan kehidupan. Karena dalam pembelajaran kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka peserta didik itu bisa mengimplementasikan pelajaran yang diterima pada kehidupannya.
Tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, persiapan yang memakan waktu, di mana guru dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Nah, sehingga guru itu kurang memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang kedua, terbatasnya waktu di kelas. Nah, berbagai aktivitas yang dikerjakan di kelas, pengajar itu harus dapat mendampingi serta menangani semua peserta didik dalam kelasnya. Yang ketiga, guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Bukan hanya peserta didik yang dituntut untuk memiliki manajemen skill yang baik, tetapi kita sebagai guru juga dituntut untuk mengatur diri sendiri dan mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang perlu diambil untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Yang keempat, kurangnya bahan pembelajaran. Peserta didik diberikan beragam pilihan bahan pembelajaran yang didasarkan pada tingkat kesiapan dan gaya belajar mereka. Yang kelima, kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk teori pembelajaran berdiferensiasi itu sudah banyak, tetapi dalam mengimplementasikannya masih kurang dimengerti. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi itu dapat mengalami hambatan apabila pengajarnya itu tidak memiliki pemahaman yang tepat mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru menjamin proses pembelajaran yang mengakui keberadaan semua siswa. Yang kedua, pengelompokan siswa secara fleksibel. Yang ketiga, adanya kolaborasi dan koordinasi yang terus-menerus. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang bervariasi. Untuk selanjutnya ada pemetaan kebutuhan belajar siswa. Menurut Tomlinson ada 3 cara memetakan kebutuhan belajar. Untuk yang pertama itu ada kesiapan belajar peserta didik. Hal ini berkaitan dengan kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru. Jadi, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang efektif. Untuk yang kedua itu ada minat peserta didik. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu. Jadi, minat menjadi salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk yang ketiga itu ada profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik merupakan pendekatan yang disukai peserta didik untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan hal kekhususan lainnya. Tujuan dari mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Aspek penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi. Secara garis besar, penilaian pada pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu penilaian penampilan. Penilaian penampilan mengacu pada pencapaian peserta didik terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh guru sesuai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu penilaian proses. Penilaian proses adalah penilaian terhadap kebiasaan peserta didik dalam mengerjakan tugas dan keterlibatan selama proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penilaian progres. Penilaian progres adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat kemajuan peserta didik dari tugas awal hingga tugas akhir. Pada penilaian ini, guru menilai sejauh mana perkembangan dan kemajuan peserta didik pada setiap tugas yang telah dikerjakan. Perlu diketahui sejatinya setiap individu itu memiliki banyak perbedaan, sehingga guru perlu adanya penyesuaian terhadap perbedaan tersebut guna terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu maupun siswa.
Dengan adanya perbedaan tersebut, maka perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jika kita dasarkan pada teori-teori yang ada, maka terdapat 4 teori yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang pertama ada teori sistem ekologi, dan yang kedua ada multiple intelligence, dan yang ketiga ada zona of proximal development atau biasa disingkat ZPD, dan yang keempat ada learning modalities. Teori sistem ekologi. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Yuri Bronfenbrenner. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Berdasarkan penjelasan dari sistem ekologi tadi, bahwasanya terdapat 5 sistem lingkungan. Berikut adalah urutan dan penjelasan dari 5 sistem lingkungan tersebut. Yang pertama, atau kalau di dalam gambar pada bulatan yang paling dalam atau inti, ada mikrosistem. Mikrosistem sendiri itu adalah kondisi yang melatar belakangi anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain dan institusi yang paling dekat, seperti kondisi orang tua, teman sebaya, dan teman sekolah. Dan yang kedua ada mesosistem. Mesosistem adalah hubungan antar dalam mikrosistem. Sebagai contoh, hubungan antar orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah, dan ada hubungan antara pelayanan kesehatan dengan sekolah dan orang tua, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem adalah sistem yang berisi jumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah. Namun, anak tidak terlibat dalam satu peran langsung. Contohnya, ketika anak terlahir dari keluarga miskin, maka mau tidak mau dia harus membantu kedua orang tuanya dengan ikut bekerja, dan akan lebih parahnya lagi dia akan putus sekolah atau tidak sekolah. Dan yang keempat ada makrosistem, adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem, dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum, masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, antara anak dari Amerika dan anak dari Indonesia pastinya berbeda, baik dari budaya, ideologi, dan politik. Dan yang terakhir atau kelima ada kronosistem. Kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Sistem ini juga mencakup peristiwa penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Misalnya, ketika ada anak yang berdui keluarga negaraan, ketika umur 17 tahun, maka mereka harus menentukan pilihannya, karena di Indonesia tidak mengenal dui keluarga negaraan. Teori berikutnya yaitu teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence ini pertama kali dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Menurut Gardner, intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan, untuk menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata.
Pada teori multiple intelligence ini ada 8 bentuk kecerdasan. Di antaranya yaitu yang pertama kecerdasan verbal linguistik atau kecerdasan berbahasa. Kemampuan berbahasa ini contohnya melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari suatu kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Yang kedua yaitu kecerdasan logis matematis atau kecerdasan mengolah angka, matematika, dan logika. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial visual atau kecerdasan pada bidang ruang dan gambar. Siswa yang memiliki kecerdasan ini memiliki kekuatan dalam imajinasi dan senang dengan bentuk dan gambar, pola, desain, serta tekstur. Yang keempat yaitu kecerdasan kinestetik jasmani atau kecerdasan gerak. Siswa yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik seperti naik sepeda, menari, berlari, atau olahraga yang lainnya. Yang kelima yaitu kecerdasan musikal atau kecerdasan musik lagu. Siswa yang memiliki kecerdasan ini mampu memainkan alat musik, memahami melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan ketukan menjadi sebuah musik. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal atau kecerdasan diri. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan untuk mengintrospeksi diri sendiri, di mana siswa mampu memahami dirinya, mengetahui kekuatan, kelemahan, serta motivasi diri. Kecerdasan yang ketujuh yaitu kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial. Siswa yang mempunyai kecerdasan ini, mereka mampu untuk bekerja, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, serta suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan ide-ide orang lain, serta suka untuk mengemukakan kompromi. Yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis atau kecerdasan alam. Siswa yang memiliki kecerdasan ini biasanya suka dengan alam, misalnya suka bercocok tanam, menyukai hewan-hewan peliharaan, dan aktivitas-aktivitas sejenisnya yang berkaitan dengan alam. Baik, untuk selanjutnya ada Zone of Proximal Development atau kita sebut ZPD, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah atau memecahkan solusi dengan bantuan orang dewasa. Nah, dari contoh kasus di atas, kita bisa melihat perbedaan dari dua tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan aktual telah tercapai oleh 28 murid Bu Muniro, sedangkan dua lainnya yaitu Siti dan Bambang pada tingkat perkembangan potensial. Keduanya memerlukan bimbingan khusus dari Bu Muniro untuk memaksimalkan potensi yang mereka punya. Nah, jarak antara 28 murid dengan Siti dan Bambang ini yang dinamakan dengan ZPD. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar, di mana modalitas dalam belajar ini ada 3. Untuk yang pertama yaitu visual, di mana menerima informasi itu lebih mudah melalui gambar. Untuk yang kedua itu ada auditory, itu menerima informasi lebih mudah melalui mendengar, yang artinya seseorang lebih cepat menyerap informasi itu melalui apa yang didengarkan, termasuk penjelasan tertulis akan lebih mudah diserap melalui pendengaran. Untuk yang ketiga itu ada kinestetik, yaitu digambarkan sebagai belajar sambil melakukan atau learning